Halo semua, kami dari kelompok 24 ingin menunjukkan hasil tugas besar sistem digital kami, yaitu adalah FMD modulator. Pada kesempatan kali ini kami akan hanya menunjukkan hasilnya dan bagaimana cara kerjanya, bukan secara spesifik, melainkan hanya sebagaimana cara dia dapat menghasilkan dan diimplementasikan secara langsung. Jadi cara kerja untuk FMD modulator kami itu, yaitu kami itu sebenarnya ada dua cara untuk dia itu bisa menyampaikan sesuatu, tapi dua-duanya itu menggunakan PySerial di Python, dimana ada satu hal yang dia itu menggunakan suatu frekuensi. Jadi suatu frekuensi contohnya 440 Hz atau A4, kalau di piano itu dia dimasukkan nih, contohnya ini kan 440 Hz message frekuensinya, dan kami menggunakan carrier frekuensi itu 50.000 Hz dengan defisiensi 5.000 Hz. Untuk komunikasi antara komputer dengan FPGA kami menggunakan protokol UART dengan baud rate 2 juta. Oke, sebelum ini lebih baik di reset dulu lagi biar dia jadi kosong lagi, dan langsung kita mulai saja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini hasil dari demodulasi untuk frekuensi message yang itu 440 Hz, dan dapat dilihat bahwa frekuensi yang dihasilkan ini sama dengan frekuensi message yang awal. Jadi frekuensi yang dihasilkan sama, namun ada perbedaan, yaitu pertama, dia itu memiliki magnitude amplitude yang lebih kecil, dikarenakan kami belum mengimplementasikan suatu gain atau suatu amplifier, dikarenakan kami merasa itu bukan kewajiban, jadi kami hanya melakukannya itu untuk demodulasi. Tapi kalau dilihat selain itu ada juga perbedaan, yaitu adalah perbedaan fase 180 derajat. Nah, ini untuk frekuensi 440 Hz. Terus kalau kita mau coba frekuensi yang lebih rendah, contohnya 80 Hz dengan durasi yang lebih lama, durasi sekitar setengah detik, biar dapat ditunjukkan. Ya, hasil dari FMD modulatornya juga lebih rapih ya, dikarenakan karena sampling rate-nya bisa lebih banyak ya untuk menunjukkan suatu perubahan. Karena kan kami menggunakan baud rate 2 juta, jadi kami memiliki sampling rate itu 200.000. Ya, jadi semakin frekuensinya semakin rendah atau periodenya semakin panjang dan melihatnya lebih jauh, pasti akan terlihat lebih rapi. Nah, jika kami menggunakan frekuensi yang tinggi, contohnya 2200 Hz dengan durasi 5 milisecond, akan dihasilkan seperti ini. Nah, frekuensi tinggi dia akan terlihat seperti lebih kecil, karena kembali lagi kami itu juga menggunakan low pass filter, jadi kayak pada di akhirnya dia akan semakin tinggi frekuensi, semakin dia akan terkompres. Namun untuk pada frekuensi ini pun masih bisa terlihat bahwa ini setelah dia ada masa transient sebelum dia steady state. Saat dia steady state, dia itu akan memiliki frekuensi yang sama, namun dengan konteks bahwa gainnya memang lebih kecil dengan amplitude lebih kecil, sehingga akan ya suara frekuensi tinggi itu akan lebih sulit didengar jika kalau suara. Nah, mungkin karena tadi udah ngomongin suara, kami bisa lanjut ke yang kedua, yaitu cara menggunakan ini. Nah, yang kedua ini kami bisa menggunakan, yaitu menggunakan audio. Contohnya di sini ada suara piano yang sudah dibuat sebelumnya, bisa didengar. Ya, cukup untuk nunjukin aja audio awal ya. Nah, di sini kalau pertama-tama ini kan audionya masih dalam bentuknya itu belum termodulasi ya. Nah, yang pertama tuh harus kita modulasi terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada nama filenya dengan carrier frekuensinya itu 50.000 Hz dan defisiensinya 5.000 Hz. FPGA terus sampling rate-nya itu di up ya, dari yang sebelumnya nggak nyampe 16.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang jadi 200.000 sampel per detik. Kita coba kalau di run. Nah, dia akan loading. Nah, dia akan loading dan akan menghasilkan sinyal ini.
Nah, akan tidak terdengar kan karena frekuensi sangat tinggi, karena ini sekitar 50.000 Hz ya, 45.000 Hz sampai 55.000 Hz. Nah, itu karena defisiasinya sekitar itu. Nah, tidak akan terdengar, tapi saat kita gunakan program yang ini, yaitu program yang dia akan mengirimkan suara yang yang dimodulasi tersebut ke FPGA. Terus setelah kita reset lagi, kita kirimkan nih. Nah, ini butuh waktu karena memang lama, itu sekitar 17 detik tadi ya, 17 detik untuk suara yang itu. Kita bisa ditunggu dulu. Ya, ini sudah menghasilkan itu hasil modulasinya. Nah, bisa terdengar jika dikencangkan karena tadi gini ya. Nah, dia masih ada noise di atas, dan itu ya itu karena low pass filter kami masih belum maksimum, tapi setidaknya udah bisa mendemodulasi ini ya. Nah, selain itu kami juga bisa menggunakan untuk suara manusia. Nah, kalau kami menggunakan suara manusia nih, biar cepat langsung aja kita modulasi nih suara manusia ya. Ops ya, sini kita suarakan manusia. Nah, dia demodulasi. Ya, ini udah. Terus kita langsung aja ke program, ke FPGA processing ini. Terus dia ya, ini ada butuh waktu. Ya. Nah, ini audio awalnya nih, audio awal suara manusia nih, suaranya kayak gini. Halo, ini merupakan ya itu tes awalnya, dan ini hasil demonstrasinya. Halo, ini merupakan uji FM demodulator, dan ini merupakan suara saya yang ini merupakan hasil demodulasi dari FPGA. Ya, oke. Selain tadi ada suara denging yang tinggi, juga suaranya juga lebih ke kompres karena memang hanya 8 bit. Oke, cukup dari kami. Terima kasih.